Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Berianto Zamasi. Nah teman-teman Bapak Ibu, apakah Kamarudin Simanjuntak langsung ditahan oleh Barreskrim setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat saja bagaimana pembahasan dari seorang Anjas Asmara dari Thailand yang membahas soal ditetapkannya ya sebagai tersangka Kamarudin Simanjuntak soal kasus berita hoax ya. Mari ini dia videonya. Sama seperti panasnya berita di Indonesia terkait dengan Kamarudin Simanjuntak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu. Ini tersangkanya adalah bukan karena kasusnya Verdi Sambo, tetapi aku melihat dari sosial media ataupun juga masyarakat banyak yang menghubungkan ini adalah dugaannya sebagai salah satu balas dendam. Karena dia termasuk adalah tokoh yang sangat berperan penting dalam menersangkakan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Which is itu adalah hal yang benar karena memang terbuktikan dalam persidangan pun mereka adalah bagian yang terlibat dalam menghabisi Brigadir Joshua. Ini adalah kasusnya dari Direktur Taspen dan dikatakan bahwa pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim, dia mengatakan bahwa itu semua bohong, saya itu membela istrinya karena dia adalah pengacara dari istrinya. Kamarudin Simanjuntak merespon penetapan dirinya sebagai tersangka Barreskrim Polri dalam kasus dugaan penyebaran berita hoax hingga pencemaran nama baik yang dilaporkan di Taspen ANS Kosasi. Menurutnya penetapan itu tidaklah tepat, itu bohong semua karena membela istrinya sampai sekarang, ini saya adalah pengacaranya. Yang berbohong itu adalah direktur daripada PT Taspen. Menurut aku, pada saat Barreskrim menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam dunia hukum kan artinya sudah ada dua alat bukti yang sangat kuat nih. Kan alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan sebenarnya Kamarudin harusnya sudah mendatangi Barreskrim beberapa hari yang lalu, tetapi Kamarudin mengajukan surat secara resmi ke Barreskrim baru akan bisa datang nanti di hari Senin. Kan kita lihat nih dari banyak kasus biasanya kalau sudah menjadi tersangka langsung dilakukan penahanan. Apakah Kamarudin nanti di hari Senin dia akan dilakukan penahanan? Dugaanku sih sepertinya akan mengarah ke sana. Makanya itu menjadi alasan Kamarudin meminta waktu sampai hari Senin harus mempersiapkan banyak hal. Gak gampang ya, pada saat dia sudah menjadi tersangka, pasti langkah hukumnya harus dilawan juga dengan secara hukum juga teman-teman. Apa sih syaratnya jika tersangka itu harus dilakukan penahanan? Itu ada beberapa syaratnya teman-teman. Pertama adalah kalau tersangka ini dinilai sama polisi akan melarikan diri, itu harus ditahan, atau akan menghilangkan barang bukti, atau melakukan perbuatan yang sama. Itu adalah beberapa syarat. Kalau ada salah satunya aja yang dinilai akan punya potensi hal tersebut, seorang tersangka tersebut harus dilakukan penahanan. Nah ini aku mencium aroma ya, menurutku kayaknya Kamarudin akan segera ditahan nih di hari Senin nanti, karena ya ini kan hal yang subjektif kan, bisa aja dikatakan bahwa Kamarudin mungkin akan melarikan diri, kayaknya nggak mungkin, akan menghilangkan barang bukti, ada possibility-nya, kayaknya sih nggak juga karena sudah banyak rekamannya beredar. Yang ketiga adalah akan mengulangi perbuatan yang sama. Nah ini salah satu hal yang kayaknya potensinya juga cukup tinggi, makanya aku bilang ya ada kemungkinan Kamarudin Simanjuntak hari Senin nanti pada saat dia akan melaporkan diri ke Barreskrim, itu kemungkinan besar juga akan dilakukan penahanan. Tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Menurut Kamarudin, penetapan itu tidak tepat sebab dia mengatakan dirinya merupakan pengacara yang notabene bertugas membela kliennya. Kalau pengacara juga harus dilaporkan karena membela kliennya, semua kami profesi pengacara terancam. Betul sih ya, kalau memang kan ini juga pengacara kan, dalam hukum itu pengacara itu boleh membela kliennya, mau kliennya benar atau kliennya salah, itu adalah haknya, hak hukum dari seorang pengacara. Tapi aku penasaran nih, alat bukti apa yang dipakai oleh Barreskrim ya untuk menentukan bahwa dia adalah sebagai tersangkanya. Nanti kita akan coba cross check lebih mendalam. Terus kata Kamarudin Simanjuntak bahwa begini, jadi ya kita hadapin sajalah, kita buka terus
kita hadapi dan kita gandeng publik untuk mengetahui duduk persoalannya gitu loh. Betul, mudah-mudahan ya media dan juga sosial media mengawal kasus ini. Karena kan pada prinsipnya di Indonesia tuh biasanya kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Tapi gimana dengan kasus Sambo, Anjas? Kasus Sambo itu viral banget. Yang tahapan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Cuman yang nggak viral itu adalah di tahapan kasasi. Makanya hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar luar biasa perjuangan mencari hukum di Indonesia. Gak heran dari pengacara kondang Indonesia, Bang Hotman Paris bilang bahwa mencari keadilan di Indonesia itu ibaratnya kayak mengais keadilan. Karena memang sebegitu sulitnya mencari keadilan di Indonesia. Banyak masyarakat yang bilang, keadilan di Indonesia itu kalau lo punya kuasa, lo punya uang, lo punya kuasa. Apakah seperti itu? Keadilan itu atau hukum hanya tumpul ke atas, tapi tajam, bukan lagi tajam, tapi kayak bambu runcing ke bawah. Pokoknya kalau orang kecil yang melanggar hukum, habislah semuanya. Itu banyak masyarakat yang berpikir seperti itu, apalagi dengan hasil dari persidangan yang di kasasi ya, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga lainnya, banyak yang menilai bahwa peradilan di Indonesia itu kayaknya parah banget ya. Ya, I don't know, ini salah satu hal yang sedang kita perdebatkan. Bahkan waktu Pak Jokowi ditanya sama wartawan, Pak Jokowi gimana Pak hasil dari sidang kasasinya Verdi Sambo? Pak Jokowi mengatakan, ya sudah, kita hargai proses hukum. Gila. Oke. Lebih lanjut, Kamarudin mengatakan bahwa siap memenuhi panggilan dari Barreskrim jika diperlukan dan akan datang hari Senin nanti. Hari Kamis kemarin dia tidak bisa datang, kemudian siap dari dulu, saya paling siap, saya diminta datang besok, tapi besok saya ada tugas di daerah, jadi saya datangnya hari Senin. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber, Dirtipid Siber Barreskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar membenarkan soal penetapan tersangka Kamarudin Simanjuntak tersebut. Tersangkanya atas laporan ANS Kosasi tersebut. Dia mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan Kamarudin Simanjuntak pada Senin depan. Yang bersangkutan memang sudah mengajukan penundaan dan akan hadir pada Senin nanti. Ini kasusnya bermula pada saat laporan ANS Kosasi di Polres Metro Jakarta Pusat. Dan itu sudah diterima. Ini laporannya itu di 5 September 2022. Apakah ini hanya bertepatan saja dengan hasil kasasinya Verdi Sambo? September ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 11 bulan teman-teman. Kenapa baru ditetapkan sekarang gitu? Kenapa nggak nanti setelah kasus Sambo? Atau bahkan jauh sebelum kasus Sambo? Kenapa sekarang? Ada teman-teman yang komentar bahwa kayaknya ini Anjas, ini adalah salah satu cara gitu biarin timnya Kamarudin Simanjuntak pada saat nanti kan ada peninjauan kembali nih ya untuk kasus Sambo kan yang berhak mengajukan PK ya dari terpidana dan juga keluarga korban ya. Nanti kalau ada si pemimpin dari kuasa hukumnya itu sedang sibuk menghadapi kasusnya, ini akan memecahkan konsentrasi. Tetapi kan dalam peninjauan kembali nanti, kita sudah tidak akan mungkin mendengarkan putusan yang akan lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Artinya, Verdi Sambo kan sudah mendapatkan putusan dia hukumannya seumur hidup. Jadi, possibility yang akan didapatkan dalam PK nanti, kalau nggak dia seumur hidup, ya 20 tahun penjara. Hanya 2 ini doang, tetap atau lebih rendah. Yang Putri Chandrawati juga sama, tetap atau lebih rendah. Tetap 10 tahun atau lebih atau kurang dari 10 tahun. Begitupun juga Kuat Ma'ruf yang 10 tahun dan juga Ricky Rizal pun yang 8 tahun. Bisa aja Ricky Rizal yang terakhir dari sidang vonis kasasi 8 tahun, nanti di PK peninjauan kembali dia hanya mungkin 3 tahun, 4 tahun itu sangat mungkin sekali teman-teman. Makanya mungkin dari timnya keluarga Brigadir Joshua ingin memaksimalkan batasan tersebut untuk Verdi Sambo tetap hukuman seumur hidup agar tidak mendapatkan yang 20 tahun. Makanya mungkin nih banyak masyarakat yang berpikir kayaknya sengaja deh penetapannya Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka di tengah-tengah proses menuju peninjauan kembali atau PK. Jadi biarin terpecah belah begitu. Nggak bisa dipungkiri masyarakat banyak yang berpikir seperti itu walaupun dalam kasusnya ini adalah 2 hal yang berbeda. Tetapi gini ya teman-teman, ini kan ada beberapa hal, aku juga penasaran nih
dari Bareskrim, alat bukti apa yang dipakai untuk menentukan Kamarudin sebagai tersangka. Kan yang dibahas itu adalah mengenai katanya ada 300 triliun ya, uangnya dipakai untuk biaya, misalnya kayak pencapresan seseorang, ataupun juga ada istri-istri dan sebagainya. Tapi kan itu adalah statement, kapasitas dia adalah sebagai pengacara dari istrinya yang melaporkan Kamarudin Simanjuntak. Kalaupun memang itu tidak benar, ya menurut aku dalam undang-undang pengacara, memang pengacara itu diperbolehkan membela kliennya, apapun kliennya salah ataupun juga benar. Sama juga kayak kasusnya Brigadir Joshua ya, kita kan juga lihat itu pengacaranya Putri Chandrawati ataupun juga Verdi Sambo, waktu mereka mengatakan bahwa Putri Chandrawati dibegitukan oleh Brigadir Joshua yang skenario pertama ternyata diakui itu adalah kebohongan. Tetap salah kan? Siapa dulu pengacara yang katanya lulusan dari Essex University gitu, yang dia begitu ngotot bahwa memang betul Ibu Putri itu mau dibegitukan sama Brigadir Joshua. Akhirnya beberapa waktu kemudian melakukan pengakuan, iya itu semua adalah bohong, tapi dipindahkan ke Magelang peristiwanya. Apakah itu juga bisa dipenjara? Karena kan itu penyebar kebohongan juga kan? Ya nggak bisa dilakukan penuntutan hukum karena kan memang dia membela pengacaranya. Sama juga nih dengan keterangan Kamarudin Simanjuntak, dia kan hanya mengatakan tersebut berdasarkan keterangan dari kliennya yang notabene adalah istri dari yang melaporkan. Dan kalaupun itu salah, kan ada undang-undangnya yang mengatur bahwa pengacara itu memang boleh membela kliennya, apapun kondisi kliennya mau salah ataupun benar. Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita akan coba update dan menurut aku sih ada potensi sangat kuat pada saat nanti dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kayaknya dia akan langsung dilakukan penahanan dan dia kayaknya sudah mulai siap-siap nih, Kamarudin Simanjuntak. Makanya dia harus menyiapkan banyak hal sebelum nanti dia benar-benar dipenjara begitu. Dilansir dari situs manadopost.id, ya, ada sebuah berita dengan judul dijadikan tersangka oleh Bareskrim Polri, Kamarudin Simanjuntak mengaku bela istri dan anak di Rut Taspen. Ini terbaru ya, malam hari ini pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Mari kita akan lihat saja di sini. Ya, ini dia. Kamarudin Simanjuntak, seorang pengacara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Dia diduga mencemarkan nama baik di Rut PT Taspen ANS Kosasih. Kamarudin mengaku hanya ingin membela istri dan anak dari Kosasih. Saya bela istri dan anaknya, lalu saya beritahu perempuannya, yaitu di Rut Taspen dan aliran uangnya, kata Kamarudin saat dihubungi jawapos.com pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 ya. Kamarudin belum memutuskan apakah akan mengajukan pra-peradilan atau tidak. Dia akan menunggu perkembangan penyidikan lebih lanjut. Oke, lalu berikutnya kita akan lihat lagi di sini. Ya, ini dia. Kita lihat perkembangan penyidikan jelasnya. Ya, dan seterusnya lagi teman-teman. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh Kosasih terhadap Kamarudin. Kosasih merasa difitnah oleh Kamarudin yang menyebarkan berita bohong atau hoax tentang pengelolaan dana investasi sebesar 300 triliun rupiah untuk kegiatan Capres. Ini dia ya. Hari ini saya menampingi klien saya, Pak ANS Kosasih, membuat laporan polisi terkait berita bohong pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara KS beberapa waktu lalu, ya, kata pengacara Kosasih, yaitu Duke Ari Widakdo kepada wartawan pada hari Senin 5 Agustus 2023 ya. Lalu berikutnya teman-teman, ini dia. Kosasih membantah bahwa Taspen pernah mengelola uang sebesar itu. Dia juga melampirkan beberapa barang bukti seperti video, hasil konferensi pers, dan putusan sidang perceraian. Selain itu, Kosasih juga membantah kerap bermain perempuan, termasuk menelantarkan anaknya yang masih sekolah. Kamarudin dipersangkakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya. Jadi itu aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini.
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zammasih.